administrasi jaringan ya. Administrasi jaringan itu ya berarti berhubungan dengan administrator orangnya, yaitu orang yang mengatur ya sistem jaringan ya. Di situ meliputi pengaturan IP address ya kan, penggunaan akun, hak akses ya, sharing file, sharing printer, sharing directory ya, pengaturan web server, mail server ya, hingga sampai tahap keamanan ya, backup dan keamanan. Itu batasan ataupun fungsi seorang admin jaringan. Ini nanti masih meluas lagi ya, untuk keamanan masih meluas lagi, keamanan dari luar ke dalam ataupun yang di dalamnya sendiri ya. Ada apa tuh namanya? Ada istilahnya itu namanya ada hacker ya, ada white hat ya, seperti itu. Black hat dan sebagainya ya. Kita white hack ya tentunya ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini nih layanan-layanan service yang ada pada server sehingga di klien itu bisa diakses dengan efektif dan efisien ya. Efektif itu artinya dengan benar ya, dengan tepat ya. Hak aksesnya juga sesuai batasannya ya. Efisien ya, waktu cepat prosesnya, tidak bentrok bandwidth yang terlalu besar ibaratnya ya, tidak penggunaan bandwidth yang terlalu besar. Itu bagaimana ini seorang admin mengatur tidak terjadi konflik IP tentunya ya, dan tentunya keamanan ya, seperti itu. Ini target seorang admin server tuh seperti itu, sorry, admin jaringan ya. Nanti spesifik lagi ada admin server. Tapi secara umum, nah seperti ini. Basicnya kita udah menguasai, maka nanti dia akan apa itu namanya, mampu ya mendalami persub-subnya lagi. Web server pendalaman, database server pendalaman, firewall server pendalaman seperti itu. Jadi ini ilmunya masih kulit sebenarnya admin. Tapi ya dari kulit itulah kita bisa tahu tujuan daripada bagian-bagian berbagian ini. Oke. Sebelum konfigurasi ya, sebelum kita bicara tentang konfigurasi jaringan, apa yang perlu kita buat nih? Misalnya kita ditanya nih, nah topologinya lah, ya, gambarannya lah, dan ini seperti yang umum seperti ini saat ini. Sebenarnya ada teori-teori topologi ya, ada topologi ring, bus, ya FDDI, aduh banyak sekali ya. Itu yang teori-teori silahkan dicari referensinya sendiri ya. Kita langsung aja pakai yang umum ya, yang umum ada di sekitar kita ya. Modelnya seperti ini, ada internet ya, dari internet dia masuk ke modem ya. Dari modem itu biasanya ada DHCP-nya sendiri ya, untuk memberi IP otomatis kepada para member-member komputer privat yang di sini ya. Kemudian dari sini udah mau ke jaringan WAN, mau ke jaringan intranet ya, jaringan LAN yang ada di dalam privat sini ya. Ini privat udah di sini nih. Router ke bawah ini privat, router ke atasnya masih public. Apa public? Public itu artinya bahwa IP yang di sini ini dikenali di seluruh dunia ya. Contoh kita buka internet ya. Berapakah IP public ya? Berapakah IP public saya? Berapa IP public saya saat ini? Misalkan gitu ya. Kita bisa tahu nih contoh ya. Saya menggunakan Speedy ini. IP public saya versi 6 ya, versi 4-nya segini nih. Artinya ya, kalau kita setting, kita nembak ya IP nomor ini ya dari luar ya, dari luar nanti kita bisa atur ya. Ini berarti masuk ke modem kita, masuk ke modem kita ini. Ini IP public ini. Ini IP public modem kita. Artinya dari luar kita bisa akses ya. Nanti dari sini tinggal diblokin saja menggunakan DMZ atau port forwarding ya, seperti itu. Cuman kalau di Telkom ini dia diprotek ya, diprotek dari luar tidak bisa masuk ke Speedy ya, tidak bisa masuk ke modem kita ya, diprotek sama pihak Telkomnya. Kecuali kita izin resmi ya, saya mau gunakan IP public saya dong. Sehingga dari luar kita tembak IP public kita bisa masuk Speedy, dari Speedy baru dialihkan mau ke komputer server yang mana, seperti itu. Ya, jadi IP4 umumnya sekarang sudah didampingi dengan versi 6 ya, seperti itu. Oke ya, kebayang ya. Kemudian ya,
Di sini juga nanti kita belajar namanya pengaturan filtering ya, ada DMZ, ada forwarding ya, dari luar gimana, dari luar masuk nih, ya udah dialihkan ke sini, dari luar masuk nih, oh dialihkan ke sini dan sebagainya. Nah, itu seperti ini topologi yang setidaknya seorang admin jaringan itu menguasai, paham settingan ini gimana caranya. Ya, sehingga para klien-klien di sini maupun yang di wireless ini bisa mengakses server, bisa keluar ya. Dan aman, mereka dari luar bisa masuk ke dalam. Ya sorry, dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Boleh masuk tapi menggunakan jalur khusus, misalnya VPN dan sebagainya. Nah, seorang admin jaringan mau nggak mau harus berkutat di sini. IP address itu nomor pertamanya ya, selain topologi ya, IP address. Maka fokus kita di sini adalah teknik routingnya, bagaimana dengan merouting supaya jaringan kita ini benar ya, tidak boros bandwidth ya, dan benar nomor-nomornya bisa saling koneksi. Gimana caranya? Ya, kita bahas sedikit sebentar tentang IP address. Ya. IP address itu ya di sini ada istilah IP public dan IP privat. Jadi IP ini bisa dijadikan public, bisa dijadikan privat. Kalau dia sudah dijadikan public, ya, kalau dia sudah dijadikan public, ya, ya udah berarti nomor itu kita bisa akses tuh, ya, nembak IP sekian, ya kan? Kita masuk ke server sana, ya. Dan IP sendiri versi 4 sudah mau habis ya. Maksudnya mau habis gimana sih? Kita bayangkan saja nih. Berapa banyak coba nih pelanggan Speedy ya? Pelanggan Speedy itu taruhlah berapa banyak nih? Ini kan maksimal nomornya 255, 255, 255, 255, ya. Tentunya makin banyak pelanggan ataupun makin banyak penggunaan IP publik ya, misalkan dipatenkan nih IP ini milik vendor A, IP ini milik Polda, IP ini milik BUMN mana gitu misalkan. Ya otomatis makin banyaknya pembooking IP publik ini lama-lama habis ini, maka dikembangkanlah ada namanya IP versi 6. Tapi walaupun ada versi 6, versi 4 masih sebagian masih tetap digunakan. Nah, jadi sifatnya versi 6 ini mendampingi ya masa transisi nih. Suatu saat ini udah nggak digunakan, versi 6-nya tetap masih ada. Seperti itu. Nah, secara umum ya IP itu ada IP kelas A, kelas B dan C ya, dilihat dari angka depannya. Ya, kelas A itu angka depannya 1 hingga 126. Kelas B itu 128 hingga 19. Ini harus dihafal ya. Kalau yang ini harus dihafal kan. Mumpung masih versi 4 masih berlaku ya. Kelas A itu 1 hingga 126 ya. B itu 128 hingga 19 depannya ya. Jadi kalau kita lihat depannya ini ya 100 ini ya. Ini artinya apa? Artinya ini bisa dikombin dari 1000 hingga ya 126 ini ya. Ini artinya sangat banyak variasi angka yang ada di sini. Maksudnya gimana? Misalkan nih kita pakai IP kelas A ya, 10 titik 1 2 3. Ini kelas A ya. Kelas A ini. Ini contoh lagi misalkan kelas A, misalkan nih. Pokoknya dia antara angka depannya itu antara 1 hingga 126. Ya, dihafalkan tuh. Jadi peluang muncul angka-angka ini adalah dari 1000 hingga 126, 255, 255. Banyak sekali ya jumlah host ataupun komputer ID yang disupport oleh dia. Kalau kelas B 128 hingga 191. Contohnya nih 180 ya kan antara 128 hingga 191 ya. Oke, seperti itu. Kelas C juga ya. Nah, contoh aja kelas C ini. Kelas C kita misalkan punya kelas C ya. Contoh kelas C yang umum 192, 168, 17 misalkan. Ini kelas C. Kelas C itu ya berarti angka yang disupport oleh kelas C ini angka berapa sampai berapa yang bisa dikenal antara 10 sampai dengan
12555. Mereka ini bisa saling connect dengan 127 dalam satu network mereka nih, kelas C ya. Jadi kita lihat nih batasannya ya, terlupa. Kelas A itu NID-nya itu nomor networknya 1 di depan. Ya, 3 digit belakangnya ini bisa bebas. Maka mereka satu jaringan. Seperti ini contohnya nih. Nih. Kelas A itu networknya sekali di depan, hostnya 3 di belakang. Kelas B, network, host. Kelas C, network, dan host. Seperti itu. Bayang ya, ini masih mudah ya, ini masih review materi jaringan ya, masih mudah ya, nggak ada masalah. Contoh aja lah langsung ya, contoh aja yang mudah ya, contoh kita kelas A ya, kelas A 10 misalkan. 10, oh yaudah kelas A itu kan networknya sekali di depan ya, 10.000 hingga 10.2555, ini satu jaringan nih, 10.001 hingga 10.255, ini nomor yang bisa digunakan nih. Di dalam sini ada 10.5675 dan sebagainya ya, ada macam-macam IP di sini. 46, 47, 48 dan seterusnya nih. Sampai 10, 255, 255 ya. Oke, di sini kita nanti mengenal ya. Nomor yang paling awal yaitu 0 itu network. Nomor yang paling akhir adalah nomor broadcast. Dua nomor ini tidak bisa digunakan. Ya. Sehingga nomor yang bisa digunakan adalah dari nomor 1 ya sampai 254. Contoh kita kelas C ya, kelas C. Kelas C itu kan N-nya 3 kali ya, 3 yang kembar ya kelas C ya. Contoh nih 210 20. Ya. Berarti dia mulai dari 210 20 0 hingga 210 20 255. Jadi 210 21 sampai 254 ini yang bisa digunakan. Ini adalah nomor network, nggak bisa digunakan, dan ini adalah nomor penutupnya yaitu broadcast ya, nomor looping baliknya ya, jadi dia nggak bisa digunakan dua nomor itu ya, yang awal dan yang akhir. Contoh lagi kelas B ya, kelas B itu 2 digit ya, n-nya ya, n-nya itu 2 digit ya. Oke, berarti kalau 181 berarti misalkan ya, ini kan 2 ini, maka networknya adalah ini network ini ya, ini networknya. Dan broadcastnya adalah yang nomor terakhir. Jadi yang bisa dipakai adalah nomor sekian sampai sekian. Seperti itu. Di dalam sini ada 181 berapa ya kan? Di dalam sini ya. Di dalam sini ada 181, 9, 198 berapa ya? Banyak angka-angka di sini. Seperti itu. Artinya di sini kita sudah tahu, oh ada nomor broadcast, ada nomor network. Sekali lagi, kenapa 255? Asalnya dari mana? Karena versi 4 itu seperti ini. 1, 2, 3, 4. Mulai dari 000, 2, 4, 6, ya. Nah, ini dia nih. 000 hingga 255, 255, 255, 255. Loh, dari mana 255? Ini kan 255 nih. Ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat 7 di jumlah ya. Tepatnya 256 karena mulainya dari 0 jadinya 255. Nah, itu dasarnya seperti itu. Jadi maksimal angkanya 255. Terbayang ya? Oke, ini masih batasan kelas network dan kelas host ya, network dan host. Oke, defaultnya subnet masknya 81624. Maksudnya gimana? Kalau kelas A subnet masknya 8, yaitu 255.000. Dari mana? Ya, subnet masknya adalah seperti ini asalnya. 288.000, yaitu 255.000. Ini nomor net host. Ya, seperti itu. Kalau kelas B dari sini. Jadi ibaratnya 25-nya 2 kali, 255 255 0. Seperti itu ya. Atau disebut juga dengan
16. Dari mana? Karena satunya ada 16. Ini sama dengan adalah 8. Dan yang ini adalah sama dengan 24. Kenapa? Satunya ada 24. Sehingga kalau kita lihat di ekuivalen jumlahnya seperti ini. Dari sini kita bisa membaca ya, membaca IP address, informasi suatu IP address ini, IP address 11212. Yaudah, berarti dia kelas apa? Kelas C. Netnya mana netnya? Nomor netnya ini ya, 192.168.1.0 ya, networknya. Hostnya berapa? Yang terakhirnya. Jumlah bitnya berapa? 24. Loh, kenapa? Karena dia kelas C. Kelas C kan bitnya 3 digit ini nih, 88824. Hostnya yang terakhir yaitu 8. IP pertamanya berapa kalau rentang ini? Berarti mulai dari 1.1. Yang bisa digunakan IP terakhirnya 1.254. Loh, kenapa nggak 10? 10 digunakan nomor network. 1255 digunakan sebagai nomor broadcast, nggak bisa digunakan. Berapa subnet masknya? Kelas C 255 255 255 kosong. Nah, itu cara membaca informasi 10 informasi suatu IP address. Ini harus paham nih, ya. Harus paham. Nah, dari sini kita udah paham ya tentang baca IP address dan kelas-kelasnya. Oke, kita masuk ke subnetting. Waduh, apalagi subnetting itu? Tadi bukannya sudah ada subnet mask. Ya, subnet mask tadi adalah nomor subnetting di default. Ya, defaultnya seperti ini. Defaultnya tadi ya, kelas A 8, kelas B 16, kelas C 24. Seperti itu. Subnetting ini maksudnya apa? Ya, jadi kita ingin memecah ya, memecah suatu net. Maksudnya gimana? Maksudnya supaya dia tidak terlalu lebar bandwidth-nya ya. Contoh seperti ini ya, contoh ya, kita beri contoh. Contoh default seperti ini nih. Kita ambil contoh aja IP kelas C ya, 192.168.3x nih. Contohnya kan seperti ini. Defaultnya adalah dia 8 ya, karena kelas C kan 255 255 2550. Saat ya, rekan-rekan ya, saat kita ingin berkomunikasi dari ya mana dari IP 3.2 menuju 3.4 ya, dia tidak langsung lompat ke sini, tidak, tapi dia akan ngulang dari network sampai broadcast ya. Bayangkan kalau prosesnya itu ya ada banyak komputer di dalam net itu, sehingga apa? Sehingga boros sekali bandwidth-nya ya, antriannya sangat lama. Jadi prosesnya agak lama dia dalam hal proses membaca data ya, atau mencari di mana data ini berada. Ini masih mending kalau dia kelas C, yaitu membaca dari 0 hingga 255. Bayangkan kalau dia menggunakan kelas A ya. Kalau dia kelas A, wah bayangkan nih dari 10, misalkan 10 ya, 10 120 ya, misalkan ya, dia dari 10, dia akan ngecek nih dari 10 120 ya sampai 10 255 255 255. Dia akan mengecek. Ya, kenapa? Karena kan kelas A tadi itu netnya sekali ya, maka dia akan ngecek dari nomor 000 hingga 255 250 hingga 255 255 255. Makanya orang cenderungnya lebih suka pakai kelas C dalam setting network jaringan privat. Kenapa? Karena nggak boros. Nah, walaupun begitu tetap masih boros aja karena tadi dia akan membaca dari 0 hingga 255 tadi. Ya. Solusinya gimana? Nah, kita bermain dengan subnetting. Subnetting itu artinya mengelompokkan, ya, memisahkan dan mengelompokkan. Selain hemat bandwidth, juga untuk keamanan. Maksudnya gimana? Misalnya kita punya jaringan nih sampai nomor 4 nih, kita hanya punya 4 komputer.
orang bisa masuk nih, dia menginjek IP sekian, menginjek IP misalkan 201 dan sebagainya. Bisa masuk jaringan. Gimana solusinya supaya orang lain nggak bisa masuk, nggak bisa menginjek dia, ya orang lain nggak bisa menginjek ya. Oke, kita kembali lagi ke subnet default. Subnet default kelas C adalah 24 yaitu 255 255 255. Nah, di sini ya. Contoh ya, contoh rekan-rekannya. Contoh saya pakai subnet masknya bukan 255. Ini saya ganti menjadi garis miring 26 atau tepatnya menjadi 255 255 255 192. Loh, dari mana 192 nih? Ini kan 8 tambah 8 tambah 8 24 25 26. Artinya apa? Artinya dia ya dalam satu jaringannya ya hanya bisa, nah kita lihat nih jumlah nolnya ada berapa, jumlah hostnya ada 6. 2 pangkat 6 berapa? 2 4 8 16 32 64. Masing-masing 64 host HID. Loh, maksudnya apa? Artinya ya, artinya misalkan dari 3 pada jaringan ini ya, misalkan ya, misal pada IP 3X. Artinya IP 30313234 sampai 3255 ini ya. Ini sama ini udah beda kelompok. Loh, kenapa? Karena disebut satu jaringan itu jika kelipatannya 64. Jadi dia 0 hingga ya, hingga nomor berapa? Dan seterusnya hingga 64 itu berarti 63 ya, karena mulai dari 0. Ini ibaratnya masih ini net pertama. Kemudian ini adalah net keduanya. Ya. Net keduanya berarti dari 63 jadi 64 ya. Jadi 64 sampai 64 kemudian 65 ya dan seterusnya hingga 1 berapa nih kita lihat. Kita lihat contoh di sini tadi ya. 0 hingga 64, 64 hingga 128. Oke, 128 ya. 127 berarti ya. 127 ditambah ya. Net berikutnya net ketiganya, net keempatnya. Berarti mulai dari 128, 129 ya dan seterusnya. Dan terakhir 191 ya. Ini 192 sampai 255. Jadi jaringannya itu ya yang tadinya harusnya 192 128 30 sampai 3255 itu saling koneksi ya. Yang saya 24 ya. Kalau kita menggunakan garis miring 26 yang masing-masing jumlahnya adalah kelipatan 64 ya, didapat dari mana? 2 pangkat 0-nya ada berapa tadi? Ada 6 ya. Sehingga kita memiliki 4 network ya, atau 2 pangkat ada berpangkat satunya ada 2 pangkat 2 ada 4, ada 4 network. Ini dia saling connect-nya dalam satu subnettingnya. Dia kalau sudah ini udah nggak connect, 1 ke 65 udah nggak connect ya. 129 ke 193 udah nggak connect. 12 ini udah nggak connect, dia udah seakan-akan beda jaringan. Keuntungannya apa? Satu, orang nggak bisa menginjek nomor ya, nggak bisa menginjek nomor di sini. Yang kedua, saat dia melakukan scanning, dia mentok sampai nomor network terakhirnya nih, nomor 63 ya. Ini nomor broadcast, nomor network. Ini nomor broadcast. Ya, ini nomor network. Dan ini adalah nomor broadcast. Nah, seperti ini. Jadi nomor network dan broadcast sebagai inisial ya, inisial kelompok ya. Dia awalnya ini akhirnya. Jadi yang bisa digunakan adalah ini dia use ya.
antara 64 sampai 127 ini yang use, ini yang bisa digunakan, ini bisa digunakan. Jadi yang bisa digunakan berapa? 64 kurangin 2 yaitu 62. Seperti itu. Kalau kita googling, rekan-rekan ya, googling tentang tabel CIDR, ya kita bisa lihat di sini. Ini boleh ya, boleh yang mana? Misalkan. Kalau kita pakai 192, ya garis miring 26. Ya 26 ini menunjukkan kodenya ya, simbolnya lah ya. Tadi kan satu kan ini kan tadi 24 ya, 11111 24 tambah 126. Atau pakai ini yang lebih detail ya. 26 ya. Nah, ini dia 26 192 dia ya. Atau ada nggak yang lebih detail lagi? Ini mungkin ya. Nah, tadi kita pakai 192. Nah, dia support 64 host ya. Tapi yang bisa digunakan hanya 62. Artinya apa? Karena yang satu untuk network, satu untuk broadcast. Kalau kita mau, saya komputernya nggak banyak, hanya 6 komputer, ya berarti pakai yang ini, ya 8. Kenapa? Karena satu untuk network, satu untuk broadcast, 248. Jadi dia bisa pakai satu kelompoknya hanya 8 IP, ya atau 6 komputer saja. Ya, itu lebih cepat lagi. Kenapa? Karena dia scanning broadcastnya nggak sampai ujung, ya cukup kelipatan 8 saja dia. Ya, seperti itu. Jadi pakainya subnet masknya 252. Jadi nomor terakhirnya ini kita modif ya supaya kita bisa menentukan ada berapa HID-nya seperti itu. Kebayang ya? Oke. Ini dia nih. 3 tadi ya, use. Ini contoh tadi ya, atau kita lihat di modul di sini. Nah, ini dia ada terdiri dari 4 kelompok. Kalau kita menggunakan 255, 255, 192. Ya, ini baca lagi nanti. Sehingga kita punya 4 network. Ya, kita punya 4 network. Masing-masing network ada network sendiri, broadcast sendiri, ya. Network sini. Host pertama 11. Kenapa? Karena 10-nya dipakai untuk nomor network, ya. Host terakhirnya 62 loh. Kenapa bukan 63? Karena 63-nya untuk broadcast, ya. 64 udah masuk kelompok lah lain dan seterusnya. Kebayang ya? Oke, dari sini kebayang ya. Oke, sekarang ini nggak ada masalah. Dari pembahasan IP address yang udah kita bahas tadi ya sebagai intro ya, kita mau menerapkan ke dalam topologi jaringan yang kita buat. Nah, ini contoh ya, kita pakai paket tracer untuk memudahkan simulasi. Apakah IP yang kita buat itu jalan atau tidak? Sebenarnya ada fitur-fitur di HCP ya pada router ini ya. Cuma di sini konteks kita, pembelajaran kita di sini kita tidak ngebahas tentang routing dinamik, kita tidak ngebahas tentang DHCP, tetapi penulisan IP, ya pengaturan IP supaya satu jaringan dengan jaringan yang lain itu bisa saling terkoneksi, ya. Oke. Contohnya gimana? Contohnya kita coba testing koneksinya. Satu ya, saya dari sini mau nyambung ke sini. Ya. Oke, lagi progress ya, kita ulangi lagi. Biasanya yang kedua ya. Baru kita masuk. Nggak masuk. Coba ulangin lagi dari sini ke sini. Ada kesalahan ya, nggak masuk ya. Coba kita ulangin lagi. Kita setting apa salahnya dari sini ke sini, coba ke router. Nah, masuk. Coba dari sini ke PC yang ini. Di sini mungkin ada kesalahan settingannya ya. 1.5. Kenapa dengan 1.5 nggak mau dia? Ke sini. Bisa kok ya. Mungkin butuh delay waktu. Artinya bisa, bagaimana pengaturannya nih? Routingnya bagaimana? Ya kita bahas di sini statik.
Ya, di dalam Cisco sendiri ya di materi ini sebenarnya ada RIP, ada IGRP, ada SPF ya. Nah, itu silakan deh di latihan sendiri ya, atau nanti saya kasih contohnya. Di sini kita membahas tentang bagaimana konsep memasukkan routing ya IP address lawan ke router kita supaya para klien-klien di sini bisa saling communicate ya. Oke, saya review saja karena tentunya udah pernah praktek lah ya di sini ya di perkuliahan sebelumnya. Ya di sini silakan nanti yang mau praktek pilih aja router ya awalnya yang kosong aja ya karena nanti kita bisa combine. Kemudian untuk switchnya pilih yang switch yang mana ya. Kemudian nanti kita bisa apa itu namanya router yang kosong aja ya. Nanti di sini kita punya ada banyak beberapa klien ya, silakan diatur mau pakai ini bisa pakai laptop ya. Atau di sini nanti ada yang namanya apa itu namanya access point ya. Terus nanti nyambung kepada klien-kliennya terserah, nyambungnya ke handphone ya atau ke laptop ya kita bisa atur. Ke laptop gimana supaya wireless? Klik 2 kali ya. Laptopnya kita matikan dulu ini ya. Kita pasang wirelessnya. Ini wireless betul. Jadi ini kita cabut LAN-nya, kemudian kita pasang wirelessnya. Nah seperti itu baru kita on kan kembali. Ya nanti dia nyambung. Nah di sini kalau access point pengaturannya ya berarti kita tinggal atur di sini SSID-nya. Ya SSID-nya kita atur. Misalkan my wifi passwordnya 246 misalkan ya. Serah. Sama nih di sini juga sama kita atur wirelessnya ya SSID-nya adalah nyambungin ke wifi ininya sama 246 ini juga sama wifi passwordnya 246 gitu ya. Artinya secara kabel dia sudah nyambung. Kalau yang ini gimana? Kita pilih kabelnya ya normal ya. Mau pakai automation boleh ataupun kalau komputer ke switch pakai kabel strike ya. Kita bisa strike dari sini ke sini. Atau bisa juga automation dari sini klik ke sini otomatis. Ya, kita bisa aktif. Kemudian dari sini ke sini ya, switch ke ini sama ini dianggap komputer ya. Pakai ini boleh atau kabel strike boleh. Oke, kita pasang. Oh, ini belum di setting nih. Dia masih kosong tadi kan routernya. Kita klik 2 kali, kita pasang Ethernet ya. Ethernet itu kita cari Ethernet. Ethernet itu apa ya? Di sini FGE ya. Ethernet Giganet. Oke, kita masukin sini ya. Oh, bukan, beda ini. Fast Ethernet. Oke nih, kita pakai ini. Oh, dia masih nyala ya. Kita matikan dulu. Ini kayaknya nih. Telepon Fast Ethernet. Cari yang giganet ya. Ini gigabit Ethernet sih ini. Kita coba masuk. Nah, masuk. Ya, satu ke dalam, satu ke sebelahnya. Kalau mau pak, jadi komunikasi antar router bisa pakai kan bisa pakai serial. Ya, kalau pakai serial berarti di setting ya clock rate-nya ya, bit rate-nya. Baud rate-nya di setting. Kemudian dari sini sama nih kita tarik kabel. Nanti dari sini ke sini sama ditambahkan lagi dan seterusnya. Ya. Sehingga nanti rekan-rekan dapatkan posisi seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, di sini IP-nya masih statik ya. Masih statik nih. IP-nya diisi statik berapa? 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ya. Kemudian gateway-nya di sini ya. Di sini ada IP statik juga.
Ya, Ethernetnya sama di setting. Ya. Jadi jaringan ini, jaringan yang ke dalam, ini jaringan yang ke samping, ya sama, dibuat juga sama, semua yang lain juga. Nah, intinya di sini pengaturannya di IP routingnya ini ya, dia ingin komunikasi dengan IP yang ada di sini, dengan di sini, dengan di sini, dengan di sini, dengan di sini, melalui ini ya IP tetanggaan dia nih 12.12.12.2 ini. Sehingga ya di dalam pengaturan statiknya kepada jaringan 4.0 melalui 12.12.2.11.0 ya dan sebagainya. 0 itu menunjukkan nomor networknya ya, networknya masing-masing jaringan di sini. Sehingga dia nanti terdata tuh semua kelompok IP 1, 2, 3, 4, 5 grup IP ini ya, yang berbeda-beda net ini didaftarkan di sini melalui ini dia. Kalau yang di sini ya berarti dia melalui apa? Ada dua nih, ada yang di kanan dan ada yang di kiri. Melalui 11 11 11 2 dan melalui 12 12 12 1. Kita lihat. Ini dia 12 12 1, 11 11 2. Ini kan banyak ya. Yang 12 12 1 cuma satu nih, kelompok 3.0. Yang lainnya jaringan melalui 11 11 11 2 yang ini dia. Ini sama dengan ini juga ya, didaftarin sebelah kiri, daftarin sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan sendiri berarti dia mendaftarkan yang semua yang sebelah kiri yaitu melalui 10 10 10 1 di sini nih. Ya, masuk daftarkan kelompok ini, daftarin di sini dan seterusnya. Ini yang statik ya. Kalau yang dinamik lebih mudah ya karena kita cukup konfigurasi OSPF, dia hanya cukup masukkan IP yang ada di dia, nanti semua akan pairing otomatis. Kelemahan yang statik ini adalah kalau kita menambahkan router satu lagi, otomatis settingannya ya, settingan routing di sini ditambah lagi ya, atau dihapus satu router, maka settingan yang di sini pun dihapus lagi. Kurang lebih seperti itu ya, di rekan-rekan bisa latihan, bisa mencoba. Tidak ada masalah, saya kira.